Shalom keluarga Kima, saya percaya saudara diberkati sepanjang minggu ini. Ayat kita pada minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah keluarga Kima tetap di dalam Kristus, agar kita dimampukan melewati segala keadaan hidup karena Dialah sumber kekuatan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Penyertaan-Mu yang kami rasakan Bapa. Pada hari ini Tuhan kami kembali berkumpul menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Yesus. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian ini dari awal saudara. Mari katakan Bapa. Bapa kau mendengar seruan hati kami. Seruan hatimu tak pernah kau lepaskan dari kasih. Temani
Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak, Hosena, Hosena. Katakan Hosena, Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak, Hosena, mari lebih lagi agungkan nama Yesus, katakan Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak, Hosena. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan Sena in the highest. Let our King believe. Tidak, Hosena, 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 Hosena in the highest. Let our King believe. Tidak, let our King believe. Tidak, let our King believe. Tidak, let our King, let our King believe. Let our King believe. Tidak, let our King believe. Tidak, Hosena. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami Tuhan, kami bisa memuji bersorak, biar Tuhan memberkati, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan beracara di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita percaya kita masih dalam suasana Natal, bahwa Yesus lahir ke dunia, semua itu untuk kita, amin saudara. Untuk keselamatan kita, amin saudara. Kita angkat pujian ini, telah lahir. Mari bertepuk tangan saudara. Amin. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Katakan sama-sama, Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah
pujian ini saudara. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia. Kalahkan dosa. Katakan kiri kananmu telah datang. Harapan baru. Amin. Sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang juru selamat, Dia memerintah selamanya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib. Mari katakan, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, amin, amin, kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, suruh lebih lagi. Mari berikan tos kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan yang benar. Kami percaya Tuhan, Kau gunung batu kami. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku tak kuasa-Mu Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, iman kami berkata, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gunung batu kami. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, katakan semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jika ada di antara jemaat Tuhan, keluarga Gima ingin bersaksi, menyaksikan kebaikan kebesaran Tuhan, saya persilakan. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Herdawati, biasa dipanggil Ibu Herda. Suami saya Pak Herman Bijah. Kami di sini genap 1 bulan bergereja. Sebenarnya kami asli Sulawesi Selatan. Cuma setengah dari usia kami habiskan merantau di luar Sulawesi Selatan. Ini awal karir setelah bersama dengan suami ya, awal karir di Cilegon, Banten, kami di sana 13 tahun, puji Tuhan. Di tahun 2013 suami mendapat promosi menjadi kepala seksi waktu itu di Kendari, di sana 5 tahun. Terus puji Tuhan, Bapak rumah tangga dikasih kesempatan lagi untuk memimpin balai kelas 1, balai latihan kerja ya, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Waktu itu di Sorong, kami di Sorong 2,5 tahun. Terus 2021, Bapak rumah tangga ikut open bidding ya untuk eselon 2. Puji Tuhan, Tuhan Maha Baik. Kembali Bapak rumah tangga diberi kesempatan untuk memimpin di balai besar di Bekasi. Kami ada di Bekasi selama 3 tahun. Terus pindah ke Bandung di tahun 2024, tepatnya bulan Oktober. Enggak lama di Bandung pergantian menteri. Menteri kami awalnya Bu Ida Fausia kebetulan dari Partai PKB diganti sama Profesor Yaserli dari PKS. 1 tahun 1 bulan di Bandung, tepatnya di bulan November tanggal 7. Pas ulang tahun suami saya mendapat kado yang terindah Bapak Ibu. Dipanggil ke Jakarta, malamnya ditelepon Pak Wamen, Pak Herman ada di Bandung. Oh iya Pak, siap. Besok pagi-pagi menghadap Pak Wamen. Wah kita ada apa ini ya, besok kamu ulang tahun, pasti ini kayaknya kado yang terindah ya Bapak Ibu ya. Sampai di sana ketemu dengan Pak Wamen. Der ya Bapak Ibu, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Bapak rumah tangga, Pak Herman di ini ya balik ke fungsional ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Dari eselon 2 tiba-tiba difungsionalkan gitu. Bapak Herman sempat tanya, ada apa Pak? Selama ini kan baik-baik aja, nggak ada surat kaleng, nggak ada penyelewengan anggaran. Kok tiba-tiba saya mau difungsionalkan?
Ya Pak Herman, ini keputusan pimpinan kita Profesor Yaserli, menteri kami. Ya udah, walaupun rasanya gimana ya Bu ya, Bapak Ibu ya, di atas tiba-tiba drop. Gimana rasanya, ada berapa hari itu saya dengan Bapak nangis. Tapi ya mau nggak mau ya kita terima, kita berserah sama Tuhan. Ya kesini-sini, akhirnya Bapak rumah tangga sempat bertanya, oh ya kalau memang saya difungsionalkan balikin saya ke instruktur seperti awal karir saya, balikin saya ke instruktur, boleh pindah ke Makassar. Akhirnya dikabulin sama Pak Sekjennya, oh ya udah nggak apa-apa ke Makassar aja. Puji Tuhan ya kami di Makassar kan memang udah punya rumah juga ya, bersyukur ya puji Tuhan. Setelah kami jalani ke sini-sini, kita melihat, oh Tuhan itu baik. Walaupun kita dijatuhkan sama manusia, tapi Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Kami boleh merasakan itu. Dengan segala berkat Tuhan yang masih kami rasakan. Bapak rumah tangga sebelum difungsionalkan, 3 hari sebelum difungsionalkan, anak kami kebetulan udah mendapat kepastian untuk penugasannya di Kendari. Kebetulan anak saya dokter cuma satu-satunya. Puji Tuhan anak kami boleh ada penempatan, kami juga dalam kondisi kayak begini ya disyukuri banget ya. Yang itu tadi saya bilang Tuhan kita jatuh tapi Tuhan tidak membiarkan tergeletak. Dan kami yakin ke depannya kami masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena ada dalam kitab kita 1000 tangan ingin menjatuhkan kita, ingin menarik kita ke bawah, tapi tangan Tuhan yang akan menarik kita ke atas, dan itu yang kami yakini sampai sekarang. Mungkin itu saja Pak, Bapak, Ibu, terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Jika masih ada saya persilakan saudara. Shalom keluarga Kima, kembali Bapak dan Ibu Gembala titip salam karena Bapak Gembala kembali masuk rumah sakit. Jadi mungkin saya cerita sedikit kronologinya. Jadi di hari Rabu itu kami sudah pergi ke Siloam untuk pengobatan yang seperti biasanya yang per bulan Bapak Gembala dapatkan untuk kasih naik HB-nya. Jadi selama ini mungkin kalau saudara lihat Pak Gembala selalu lemes gitu. Itu karena HB-nya yang gak naik-naik gitu. Jadi memang ada disuntikin obat. Terus itu kalau gak salah rentangnya adalah sebulan sekali. Nah waktu hari Rabu kami sudah antar ke Siloam. Lalu pulang terus akhirnya hari Kamisnya jam 1 malam Mama hubungi saya. Terus dia bilang, Bapak sudah ndak enak perasaannya, Bapak ndak enak perasaannya gitu. Jadi dia bilang, minta tolong antar lagi ke rumah sakit. Jadi saya dengan suami, kami sama-sama balik lagi ke sini. Terus kami antar Bapak dan Ibu Gembala ke Siloam. Jadi itu dia masuk UGD sekitar jam 1 malam. Dan puji Tuhan di jam 3 itu sudah dapat kamar. Jadi sekarang lagi ditangani kembali. Jadi memang yang Bapak Gembala, mungkin jemaat tanya sekarang keadaannya bagaimana? Sebenarnya masih lemas, cuman puji nama Tuhan dia sudah mulai makan. Jadi selama di rumah itu kalau dia makan dia rasa mual gitu. Jadi setiap ada makanan yang masuk dia rasa mau muntah, setiap ada mau makan makanan yang masuk dia kayak mau enek gitu, perasaannya enek. Jadi kayak ini udah bubur yang dikasih begitu, udah dikasih juga jus-jusan segala macam seperti itu. Nah akhirnya Kamis itu sudah mulai dirawat. Sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit Siloam. Dan kemarin saya ke sana, Bapak bilang Bapak Gembala bilang titip salam buat keluarga Kima, terus bantu, terus dukung dalam doa supaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, karena kerinduan kita bersama dan kerinduan beliau juga, kita boleh sama-sama kembali dilayani dan melayani kembali bersama Bapak Gembala di tempat ini. Jadi itu yang menjadi
pesan dari Bapak Gembala dan juga kembali saya katakan kalau jemaat berdoa di rumah, keluarga Kima berdoa di rumah, terus doakan Bapak Gembala supaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan secara total dan boleh kembali lagi melayani bersama keluarga Kima. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita terus dukung doa saudara untuk Bapak Gembala. Masih ada saudara? Jika masih ada saya persilakan. Salam, selamat pagi. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus ya, sungguh baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Jadi saya bersaksi ke waktu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari saya perjalanan dinas dari Makassar ke Kendari untuk lihat pekerjaan di Mitra 10 di Kendari. Di dalam pekerjaan di sana, puji Tuhan tuntun sertai semua berjalan dengan baik. Cuman pada saat tibanya landingnya itu mungkin cuaca lagi tidak bagus di Kendari, jadi dia kalau boleh saya bilang itu pesawatnya itu hard landing gitu, karena langsung dia numbuk begitu. Jadi semua satu pesawat itu kaget gitu. Terus pulangnya juga pas mau dia delay sampai kurang lebih mungkin 2,5 jam karena memang tiba-tiba cuaca berubah, jadi gelap sekali, hujan deras sekali. Jadi pesawat itu RTB, dia kembali dari Makassar ke Kendari dia RTB. Terus kami harus menunggu sampai 6:30 kami dapat pesawat yang sama itu baru pulang lagi kembali ke Makassar. Ini memang cuaca lagi tidak bagus saat ini, tapi saya bersyukur pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya. Terus kan saya berdoa bilang Tuhan sertai saya pergi pulang saya selamat begitu. Memang waktu dia take off itu krusial pesawat itu 15 menit mau take off dengan 15 menit mau landing itu. Jadi memang dia dia take off itu lama sekali, dia nantang udara angin gitu. Lama sekali dia mau sampai pada posisi yang stabil begitu. Jadi terasa di pesawat itu kita kayak ketarik ke belakang sama gravitasi gitu. Lama saya berpikir ya kalau Tuhan mau panggil ya puji Tuhan gitu kan, maksudnya cepat gitu. Dapat santunan lagi istri dan anak kan gitu ya, saya bersyukur. Terus pulang dari sana kemarin juga dapat berita duka, jadi sepupu dari istri Tuhan panggil berapa hari ya, kurang lebih 3 hari di rumah sakit di Primaya karena pecah pembuluh darah di otak. Jadi dia tekanan darah tinggi tiba-tiba pecah, terus dirawat di ICU, sudah operasi. Terus berapa kali itu dia kayak kehilangan napas begitu. Mau dimasukkan alat di tenggorokannya ternyata enggak bisa, penuh lendir. Karena almarhum ini perokok berat. Memang kehidupan serinya sehat, dia setiap pagi selalu jalan kaki sama teman-teman pensiunannya gitu, sampai dibikinkan grup gitu, jadi mereka jalan pagi gitu. Tapi pada saat itu mau dimasukkan oksigen nggak bisa karena katanya penuh lendir karena almarhum perokok. Jadi saya berdoa saya bilang ya kita kemarin ke sana kita berdoa sama Tuhan, bilang mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan gitu. Terus ya almarhum kami percaya ya tenanglah begitu, karena memang ya enggak tahu pribadinya seperti apa, cuma yang kami lihat ya memang beliau baik begitu sama kami. Karena waktu saya dan istri pertama menikah, kami tinggal di rumahnya di Tello gitu, dikasih tempat tinggal, disuruh tinggal situ, kami kan tidak enak, jadi kami pergi ngekos gitu cari ini. Jadi sampai sekarang juga anak kami lahir, dia juga selalu datang bersama dengan istri untuk datang lihat kami begitu. Itu saja mungkin biarlah kiranya kesaksian ini terus menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita.
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian dari awal. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan penasehat aja, amin, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat aja, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Ibrahim Eva. Lah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur pagi hari ini, sebab kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Hari lepas hari kami boleh melihat penyertaan Tuhan bagi kami. Bahkan kadang-kadang melalui peristiwa yang kami tidak paham, kami tidak mengerti dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami mau pegang dalam hidup kami, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagimu pagi hari ini Bapa. Segala pujian hormat kami terangkat hanya untukmu. Dan saatnya kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus yang menjadi sumber segala hikmat menolong tiap-tiap kami pagi ini. Memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat menangkap dan memahami firman-Mu. Bukan dengan hikmat kami semata, tapi hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Roh Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Urapi pakai hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita.
sehingga kita kembali bisa bersama-sama beribadah. Saya tahu di waktu yang sama ada banyak orang yang sulit untuk beribadah. Ada yang mungkin karena sedang menghadapi bencana, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Bahkan mungkin ada yang mau beribadah tetapi tempat beribadahnya tidak diizinkan untuk beribadah. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur pagi hari ini. Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya dikasih tema sesuai dengan tema Natal yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya percaya tema ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 14. Dari tanggal 1 mungkin sudah dengar khotbah tentang ini. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya pun sudah beberapa kali mengkhotbahkan tema ini. Tetapi di setiap tempat saya berusaha untuk menyampaikan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Dan semoga pagi hari ini Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita tidak menjadi bosan dengan ayat yang sama, tapi mari kita izinkan Roh Kudus seperti sebuah makanan yang diolah, dibuat dengan menu yang berbeda. Amin. Matius pasal 1 ayat 21 berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemilihan tema saya percaya bukan secara kebetulan. Kalau PGI dan KWI mengambil topik tahun ini tentang keluarga. Ada apa dengan keluarga? Bolehkah kita berkata, jangan-jangan keluarga sekarang sedang dalam banyak masalah yang dihadapi. Kalau kita mundur sejenak dalam perjanjian lama, kitab terakhir, ayat terakhir di perjanjian lama dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 6. Ini ayat paling terakhir dalam perjanjian lama. Ayat ini berkata demikian, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu peringatan terakhir yang disampaikan Tuhan setelah dia menyampaikan tentang berbagai hal di sepanjang perjanjian lama. Dan setelah pesan ini disampaikan kurang lebih 400 tahun. Bukan 4 tahun, bukan 40 tahun, 400 tahun. Tuhan tidak pernah bicara. Tidak pernah ada nabi yang diutus selama 400 tahun. Ada apa? Dan ingat pesan terakhirnya adalah sebuah penegasan. Hati bapak-bapak mesti berbalik kepada anak. Dan hati anak berbalik kepada bapak. Ini bicara tentang apa? Tentang keluarga. Berarti betapa keluarga sangat penting dalam pandangan Tuhan. Karena itu keluarga menjadi representatif. Keluarga menjadi gambaran gimana orang bisa kenal Tuhan melalui keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana orang bisa mengenal Bapa yang begitu baik. Anaknya dikorbankan, Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau yang kelihatan saja tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan. Itu sebabnya keluarga-keluarga Kristen menjadi sangat penting
untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi gambaran untuk orang melihat Bapa yang sesungguhnya. Amin. 400 tahun kemudian Tuhan mulai menjumpai umatnya melalui siapa? Siapa kira-kira yang dijumpai Tuhan pertama kali dalam perjanjian baru? Yang jawab dapat hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya Zakaria. Ada di sini namanya Zakaria. Zakaria yang pertama kali dijumpai Tuhan waktu dia sedang menyelenggarakan ibadah, karena dia adalah seorang imam. Dan satu masalah besar yang dihadapi oleh Zakaria adalah masalah keluarga. Apa masalah keluarganya? Bayangkan seorang imam hari-harinya melayani. Kalau sekarang mungkin pendeta, gembala sidang. Tapi ternyata punya persoalan yang sangat berat. Apa persoalannya? Gak bisa punya anak. Dan dalam konteks Yahudi, dalam budaya Yahudi, seorang yang tidak bisa memberikan keturunan itu dianggap kurang afdol. Dianggap semacam sebuah aib bagi mereka. Bagi orang Yahudi ya, bukan bagi kita. Itu budaya mereka. Sehingga pergumulan ini menjadi sangat berat. Tetapi meskipun demikian dia tetap belajar untuk taat, menyelenggarakan atau melakukan tugas tanggung jawabnya. Yaitu waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kalau kita baca dalam Injil selanjutnya. Dia menyelenggarakan ibadah waktu dia kena undi. Karena imam-imam diundi. Siapa berikutnya yang akan masuk di dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan menjumpai dia. Sampai-sampai dia gak percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau pendeta saja gak percaya. Bagaimana jemaat? Kalau pendeta saja kadang-kadang meragukan Tuhan, bagaimana jemaat? Itulah sebabnya, sekali lagi, Yesus perlu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa dia perlu hadir? Yang pertama adalah dia hadir untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Ada di sini yang tidak punya persoalan? Tadi 3 yang bersaksi, itu artinya menunjukkan bahwa setiap kita pasti punya persoalan. Tapi jangan lupa, jangan cuma lihat kita punya persoalan. Yang terpenting ada persoalan kita, tapi ada Tuhan di sana yang tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu punya persoalan, saya punya persoalan. Bapak Ibu tahu saya hampir 6 tahun menolak pelayanan keluar daerah. Bukan gara-gara COVID, memang dimulai dari COVID tahun 2022. Saya ingat terakhir saya keluar daerah pelayanan itu bulan Februari tahun 2020. Dan di bulan Februari itu saya menyampaikan kepada salah satu gereja yang hampir rutin setiap bulan. Kadang 2 kali saya pelayanan keluar daerah. Saya bilang tolong mulai bulan depan saya jangan dijadwal dulu. Alasan saya waktu itu sebetulnya alasan klasik. Waktu itu saya lagi kuliah S3. Saya bilang mau fokus kuliah dulu. Ada banyak tugas. Tapi ternyata sebetulnya yang terdalam bukan karena itu. Ya, itu karena permasalahan keluarga yang sedang saya hadapi. Saya punya anak yang ketiga. Waktu dia umur 8 bulan, dia kena panas tinggi. Saya larikan ke dokter. Dokter bilang ini tadi hampir kena kalau panas tinggi itu step ya. Tapi sebenarnya gak sampai step. Cuman dia sempat teriak dan bibirnya biru. Dan singkat cerita yang memang kadang kita tidak mengerti. Ya, itu waktu saya masih di Toraja. Lalu kemudian setahun kemudian umur dia setahun kita ke Makassar. Belum setahun kita pindah ke Makassar karena harus menangani pelayanan di Makassar. Dan tidak lama kemudian kita lihat kenapa terjadi perubahan. Yang tadinya sudah bisa bicara waktu umur 7 bulan, sudah bisa bicara minum susu, mam dan lain-lain, tiba-tiba hilang. Saya masih gak ngerti. Istri saya latar belakang medis tetapi tidak terlalu paham juga waktu itu. Karena bagi kita itu baru pertama kali melihat model seperti itu. Ya, tapi namanya pendeta Pentakosta, pendeta karismatik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada yang bilang, ayo Pak bawa ke dokter untuk ini. Dilihat ada apa? Dalam nama Yesus. Pokoknya tumpang tangan ya. Sampai rontok rambut. Ya rambut saya yang rontok gitu ya.
Sampai suatu waktu usia menjelang 5 tahun ini kayaknya sudah udahlah. Ya kita akhirnya ketemu satu profesor dari Surabaya waktu itu dan kesimpulannya anak kami autis. Jadi autis gara-gara kena panas tinggi. Ya kena syarafnya. Dan itu menjadi sesuatu yang jujur bertahun-tahun tanpa orang tahu. Tapi bertahun-tahun hati saya sakit. Tuhan kenapa bisa seperti ini? Saya pernah pergi pelayanan di perumahan tempat saya tinggal, bagian belakang. Lagi semangat-semangatnya. Pergi penginjilan, malam-malam saudara. Orang lagi tidur-tidur, saya pergi cari jiwa. Waktu saya lagi asik ngobrol. Terus dia bilang begini. Oh itu, si itu anggota jemaatnya Bapak ya? Iya. Berapa hari yang lalu dia pernah datang cari-cari sayur di belakang di sawah-sawah itu. Terus dia cerita. Dia bilang pendetaku, masa pendetaku itu anaknya gak bisa bicara. Oh Tuhan, seandainya itu terbelah itu tembok saya lari ke bawah sembunyi. Ini jemaat cerita pendetanya, ya Tuhan. Tapi itulah tantangan kami sebagai hamba Tuhan. Kita semua punya persoalan, kita semua punya masalah. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bertahun-tahun saya menolak pelayanan keluar. Kenapa? Salah satu yang saya pikirkan, saya nggak bisa tinggalkan anak. Dia terus bertumbuh makin besar dan tentu istri saya ya agak kelabahkan khususnya kalau hari Minggu ya, kalau saya nggak ada di tempat gitu. Ya, tapi saya nggak tahu rencana Tuhan. Bulan November kemarin tiba-tiba ada yang hubungi saya, Pak boleh nggak saya jadwal datang pelayanan Pak. Saya tidak pikir-pikir langsung main iya saja. Oke boleh siap. Setelah tutup telepon baru saya mikir loh. Keluar daerah ini keluar provinsi lagi. Ya kan? Keluar kota Makassar saja di pinggiran kota Makassar saya nggak terima selama kurang lebih 6 tahun. Tiba-tiba sekarang harus keluar provinsi. Tapi rencana Tuhan saya percaya indah walaupun kita tidak paham. Saya baru pulang pelayanan dari Manado, cuman transit 3 jam di Makassar. Saya harus ke daerah Luhut Timur untuk pelayanan Natal dan lain-lain. Jadi makin padat kegiatan. Ini pulang nanti siap-siap lagi, besok lagi khotbah pelayanan Natal lagi. Jadi ya umur makin tua ya, sudah setengah abad. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekali lagi Kristus perlu hadir di tengah keluarga untuk memberi kita solusi jalan keluar. Karena banyak persoalan yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Bayangkan Maria dan Yusuf menghadapi persoalan yang luar biasa. Tidak kuliah, tidak sekolah, tiba-tiba dapat gelar. Apa gelarnya? MBA. Ada yang tahu gelar MBA? Married by accident. Menikah karena kecelakaan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, jalannya berubah seperti perut saya. Tiba-tiba hamil. Dan dalam budaya Yahudi, apa hukumannya? Bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah, dirajam batu sampai mati. Kalau bapak ibu ada di posisi atau menghadapi keluarga yang model begini, panik gak? Paniklah. Yusuf panik gak? Panik. Maka dia berusaha untuk mencari solusi sendiri. Dia ingin menceraikannya diam-diam. Kadang kita mencoba untuk mencari solusi sendiri, tetapi kadang-kadang tindakan yang kita ambil terburu-buru justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka pentingnya kita menghadirkan Kristus dalam keluarga kita, supaya persoalan-persoalan yang berat, yang sangat sulit kita hadapi, kita boleh mendapatkan solusi. Makanya ketika dia berkata, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan dinamai siapa? Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya, kata Yesus dari bahasa Ibrani Yehosua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa. Bukan cuma menyelamatkan kita dari persoalan rohani yang tertinggi yaitu dosa. Penyakit tertinggi yaitu dosa. Meskipun memang kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang disebabkan karena dosa. Tapi tidak boleh kita berkata semua masalah yang dihadapi karena dosa. Ada orang mungkin memang karena ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak punya masalah, maksud saya tidak punya pelanggaran secara pribadi, tapi kok Tuhan izinkan hadapi masalah. Itulah kadang-kadang cara Tuhan mendidik kita supaya kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak persoalan yang terjadi.
Bukan cuma masalah ekonomi, masalah apa yang sekarang sedang dihadapi bangsa kita. Masalah krisis yang sedang mengancam di depan, masalah keamanan dan lain-lain. Masalah disintegrasi bangsa kita yang hari-hari ini terus digaungkan dari daerah timur sana. Banyak masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi bisa jadi beberapa dari masalah-masalah itu akarnya adalah karena dosa. Akarnya karena tidak melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Akarnya karena tidak pernah menyelesaikan masalah yang mendasar. Kadang kita hanya menyelesaikan apa yang muncul di permukaan. Dan tidak menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Ia tumbuh lagi. Di atas boleh selesai, tapi tumbuh lagi karena ada akarnya. Dan Kristus hadir untuk menyelesaikan tuntas, tas. Menyelesaikan, saya pinjam istilahnya Pegadaian. Slogannya Pegadaian apa? Ketahuan yang biasa ke Pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu Pegadaian punya slogan, walaupun itu tidak terjadi bagi mereka. Karena orang yang ke Pegadaian punya masalah. Saya pernah hadapi masalah itu. Bukan sayanya yang menggadai. Suatu kali saya menuju ke kota, tiba-tiba saya dicegat di jalan sama jemaat. Pak, titip Pak, tolong bayarkan bunga yang saya gadaikan. Pikir saya, dia yang menggadai, pendetanya yang disuruh pergi bayar. Karena malu. Ngapain malu? Malu waktu gadai. Saya suruh pendetanya pergi bayar. Tapi ya namanya hamba. Oh sini. Haleluya. Ya, itulah pendeta. Banyak urut dada gitu ya. Nah, Pegadaian tidak menyelesaikan masalah, justru buat masalah. Tapi waktu Yesus datang, benar-benar dia membuat masalah tanpa masalah. Yang kedua, ini waktunya sudah 32 menit ya. Sampai berapa lama ini? Sampai habis 32 menit itu, oke, berarti mesti panjang ya. Biasa pendeta masalah itu kalau udah pegang mic susah lepas. Gitu ya, kadang-kadang 3-4 jam itu nggak apa-apa ya. Yang kedua, kenapa Allah perlu hadir dalam keluarga kita? Karena keluarga kita dalam rencana Allah yang setia. Kita lihat ayat 22 tadi berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Tadi diberitahukan kamu akan kasih nama siapa? Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tapi jauh sebelumnya ada sebuah nubuatan bahwa bayi yang akan lahir dari seorang wanita yang suci, dia akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Iman, lalu ada ini kadang-kadang saya suka terbawa-bawa kalau ngajar di kelas. Jadi Imanu, ya itu artinya beserta kita. Lalu L-nya itu adalah Elohim, Allah beserta kita. Jadi Allah beserta kita dalam pengertian dia hadir dan sifatnya itu adalah berkesinambungan. Atau boleh saya istilahkan sifatnya itu permanen. Ya, dia tidak naik turun, tapi dia datang untuk menyertai kita. Kita boleh punya masalah, kita punya persoalan, tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, jangan lihat masalah kita, tapi lihatlah Tuhan yang menyertai kita. Kadang-kadang kita susah melihat Tuhan hadir karena kita lihat persoalannya yang terlalu besar. Kadang-kadang kita susah melihat tangan Tuhan menolong kita karena kita fokus kepada masalahnya. Padahal kalau kita mau belajar fokus kepada Tuhan, maka kita akan mencoba melihat dari sudut pandang Tuhan. Masalah kita itu tidak seberapa. Saya ingat suatu kali ada seorang pemuda yang berjalan di atas bukit pada malam hari. Karena ada keperluan tertentu sehingga malam itu dia harus berjalan ya untuk segera sampai ke tujuan. Karena berjalan di atas bukit di malam yang gelap, tiba-tiba dia tergelincir dan terguling ke bawah. Waktu dia jatuh terguling di tebing, dia mulai teriak, "Yesus, tolong!" Dan tiba-tiba tangannya memegang sebuah akar. Lilinnya bukan akar. Dia pegang sebuah akar kayu dan
Dia bilang puji Tuhan. Dia pegang kuat-kuat. Dan terus berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya. Tiba-tiba dia dengar suara, lepaskan tanganmu. Tahu apa yang dia lakukan? Dia tengking suara itu. Setan, keluar kau. Karena dia pikir itu suara setan. Karena dia olah. Ini saya jatuh, untung-untung saya dapat akar, pegang. Kalau tidak, binasalah saya. Sekarang tiba-tiba dengar suara lepaskan tanganmu. Kalau saya lepas tanganku maka matilah saya, jatuh ke jurang. Maka dia anggap itu suara iblis yang ingin membinasakan dia. Dia tengkinglah. Sambil dia terus berdoa, Tuhan tolong. Sampai kemudian fajar menyingsing, pagi hari tiba. Tenaganya sudah hampir habis. Dia udah mulai lemas karena sepanjang malam dia berjuang bergantung. Ketika fajar menyingsing, dia lihat ke bawah. Mungkin kurang lebih seperti inilah. Jaraknya di bawah itu sudah jalan setapak. Artinya kalau malam itu dia dengar suara, dia lepaskan tangannya, dia akan jatuh ke bawah, tapi tidak akan terguling-guling. Kenapa? Karena itu sudah jalan setapak. Ya, jaraknya tinggal sejengkal. Tapi kadang-kadang kita ini suka pakai akal sehat kita. Padahal banyak hal yang kita hadapi kadang-kadang tidak masuk di akal. Itu yang Paulus bilang, Allah itu melampaui akal. Ya. Suara Tuhan ditengking. Ya, kadang-kadang justru suara setan dianggap dari Tuhan. Saya ingat kata-kata Jack Ma. Pernah dengar nama Jack Ma? Jack Ma itu salah satu motivator ya. Orang pebisnis. Dia bilang begini. Ini kata-kata dia. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dia bilang begini. Nasihat yang baik sekalipun. Kalau yang memberikan nasihat atau pendapat itu adalah orang yang tidak terkenal. Orang yang istilahnya ya pas-pasan, orang akan anggap kentut. Ya, meskipun itu nasihat baik, tapi karena orangnya tidak terkenal, tidak terpandang, orang anggap ya nasihatmu itu cuma kentut belaka. Tapi kalau itu orang besar, orang hebat, orang kaya, pengusaha besar, punya jabatan tinggi, kentutnya pun dianggap nasihat. Itu kata Jack Ma. Artinya apa? Kadang-kadang orang suka memandang muka. Memandang wajah, kadang-kadang kita sekedar kita lihat sesuatu kita langsung simpulkan, kita langsung putuskan. Dengar sesuatu kadang-kadang kita gampang memutuskan. Padahal harusnya kita harus belajar untuk peka karena Dia Immanuel ada di tengah-tengah kita. Belajar peka, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita karena Immanuel itu Dia tidak pernah jauh dari keluarga. Boleh sampaikan kalau ada yang duduk dengan keluarga, sampaikan kepada kiri kananmu, dia tidak jauh dari keluarga kita. Dia ada bersama dengan kita, dia Immanuel. Itulah sebabnya dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dia tidak menunggu keluarga kita sempurna dulu baru dia hadir. Dia tidak menunggu kita menjadi orang yang rohani sekali baru dia hadir. Bahkan Alkitab bilang apa? Dia mati tergantung di atas salib. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Dia datang bukan mencari orang yang benar. Itulah sebabnya selalu terjadi konflik antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Karena bagi orang Farisi mereka adalah orang istimewa. Harusnya dinomorsatukan. Tapi ternyata Yesus kadang-kadang justru duduk dengan pemungut cukai. Makan bersama orang-orang yang berdosa. Dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang menjadi aib. Tapi Kristus menegaskan, dia lahir bukan mencari orang benar, tapi dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia hadir dalam keluarga kita saat kita punya masalah, saat kita mungkin masih bergumul, bahkan mungkin saat kita masih jauh dari Tuhan. Mungkin waktu kita bahkan belum punya peran apa-apa di hadapan Tuhan, dia sudah hadir lebih dahulu. Dia masuk dalam realita hidup kita. Apapun situasi kita, di sana Yesus hadir. Apapun pergumulan kita, Yesus hadir. Karena setiap keluarga harusnya tidak pernah lepas dari masalah. Tapi saya percaya, dalam masalah apapun, dalam konflik dia hadir. Dalam kelemahan kita sebagai orang tua, Allah hadir. Dalam kebingungan sebagai anak-anak untuk menghadapi masa depan, dia hadir. Bahkan Natal menjadi undangan bagi kita untuk menyadari bahwa keluarga kita adalah tempat kehadiran Allah.
Karena sejak dari semula Allah merancang keluarga untuk dia hadir di sana. Amin. Immanuel artinya dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir adalah kita belajar dari ketaatan Yusuf dalam ayat yang ke-24 tadi berkata demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa bagaimana Yusuf mencoba dengan hikmatnya untuk diam-diam menceraikan. Tapi ketika Tuhan datang, Roh Kudus datang berbicara kepadanya, malaikat Tuhan datang kepadanya, apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ketaatan Yusuf menjadi pondasi keluarga dipakai Tuhan. Jangan cuma berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ingat sisi lainnya, Tuhan tuntut bagian kita. Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah kita belajar taat. Taat saja. Ya. Karena begitu kita mulai melangkah. Kadang-kadang tidak terjadi mujizat karena kita tidak berani melangkah. Tapi waktu kita mulai melangkah, mujizat terjadi. Waktu para imam-imam memikul tabut perjanjian, tabut bait suci, ketika Yosua berkata, ayo jalan melangkah. Waktu itu sungai Yordan lagi sedang banjir-banjirnya. Ya, waktu saya ke sungai Yordan itu sungainya lagi musim panas, musim kemarau, bulan bulan Agustus lagi kemarau, jadi tidak terlalu besar sungainya. Tapi zaman itu waktu Yosua dan orang-orang Israel menyeberang menuju ke tanah Kanaan, itu lagi banjir besar. Lagi banjir-banjirnya, tiba-tiba Yosua bilang, ayo kita melangkah menuju ke Kanaan. Para imam yang memikul tabut, begitu mereka injakkan kaki di air, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, airnya terbelah. Seperti ketika Musa menyentuhkan tongkatnya, laut Kolsom terbelah, laut merah terbelah. Demikianlah Yosua bersama dengan para imam ketika dia belajar melangkah, apa yang terjadi? Sungai Yordan terbelah. Jangan tunggu mujizat terjadi berdasarkan pemikiran kita. Tapi mulailah melangkah. Karena kadang-kadang langkah pertama itu menentukan mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali Tuhan menuntut ketaatan kita. Bagian kita. Tuhan bilang lakukan ini dan kita nggak belajar taat. Akibatnya nggak sampai-sampai. Israel harusnya 40 hari sudah sampai di Kanaan. Bangsa itu. Tetapi karena kekerasan hatinya, ketidaktaatan mereka, Tuhan buat berputar 40 tahun. Mengapa seringkali kita sepertinya terlambat untuk sampai di tujuan yang sebetulnya Tuhan sudah rancang bagi kita? Kenapa seringkali kita terlambat untuk capai berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Mari kita jangan salahkan Tuhan. Tapi coba kita sekali-kali lihat di cermin. Hei, kau yang di cermin sana tobat ya. Gitu. Sekali-sekali kasih tahu yang di cermin. Belajar taatlah. Walaupun kadang-kadang tidak masuk di akal. Amin. Banyak sekali peristiwa yang kita alami dalam hidup ini yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Tapi itulah Allah kita. Ya, itulah Tuhan kita. Termasuk soal manusia menjelma menjadi manusia. Ada yang bilang, masa Allah bisa jadi manusia? Gak mungkin. Kurang kerjaan ya? Saya bilang begini. Kalau saya yang mau jadi Tuhan, itu baru mustahil. Tapi kalau Tuhan yang mau jadi manusia, bisa gak? Bisa, jadi apa saja bisa. Tuhan datang menjumpai umatnya, sepanjang sejarah kita lihat, kadang dalam bentuk seperti dia menjumpai Musa dalam nyala api, semak yang terbakar, kadang dalam bentuk seperti ketika dia datang kepada lembunya siapa? Yang mengutuki Israel? Bileam, waktu Balak suruh dia, ayo kutuki Israel. Si Bileam kemudian berusaha untuk melakukan itu karena dia disogok. Tapi Tuhan hadir dengan salah satu caranya adalah dia bisa menggunakan lembu untuk bicara. Tuhan hadir dengan segala macam cara. Bahkan kadang-kadang kita tidak paham. Ya, Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17 mencatat bagaimana sesuatu yang tidak masuk di akal terjadi.
Terjadi kelaparan 3,5 tahun tidak ada hujan, kemarau panjang. Tuhan suruh dia pergi kemana? Bukan ke sungai Yordan yang besar, tapi sungai Kerit. Sungai Kerit itu selokan kecil sebetulnya. Ya, itu bukan sungai yang besar, sungai sangat kecil. Boleh saya gambarkan sebagai selokan. Tuhan justru suruh dia pergi ke sungai yang kecil. Bahkan waktu mulai habis air, waktu dia mulai kelaparan, siapa yang Tuhan suruh? Kasih makan dia. Dikirimkanlah donatur-donatur. Dikirimkanlah sponsor-sponsor. Dan apa yang terjadi? Tidak ada sponsor yang datang. Sponsor yang terutama pada waktu itu adalah siapa namanya? Burung gagak. Kenapa burung gagak? Kenapa bukan burung merpati? Yang sering digambarkan sebagai burung yang katanya tidak ada empedunya. Burung yang penuh dengan ketulusan. Malah Tuhan pakai burung gagak. Burung gagak itu burung yang paling rakus. Pemakan daging, pemakan bangkai. Disuruh bawa daging sepotong pagi dan petang. Bayangkanlah ketika dia mulai kuak, 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 kuak. Di perjalanan dia pikir begini, kan gak ada yang lihat, telan dikit biasalah korupsi dikit gak apa-apa, kan gak ada yang lihat gitu. Ya, tapi enggak. Pagi dan petang tepat waktu dia bawa. Tuhan pakai hal-hal yang tidak masuk di akal untuk menolong kita kadang-kadang. Jangan selalu ukur secara matematik cara Tuhan untuk menolong kita. Jangan selalu pakai hal yang, dulu Tuhan pernah tolong saya model begini. Ingat Allah kita itu kreatif. Dia bisa menolong kita dengan cara yang berbeda. Saya ingat suatu kali ada senior saya pelayanan di Medan. Perintisan di Medan. Ya, memang ada yang menyediakan rumah besar untuk mereka tinggal melayani. Tapi rumah besar boleh ada, tapi kalau tidak ada makanan, masalah juga. Dia punya anak satu yang masih kecil, harus minum susu. Tahu-tahu waktu itu betul-betul sudah nggak ada uang sama sekali, nggak ada nasi, nggak ada beras, nggak ada susu. Ya, adanya cuma air, ya, air putih. Sudah 3 hari mereka tidak makan. Ya, bagi suami istri hamba Tuhan ini, ya sudah terbiasa berpuasa lah, nggak apa-apa. Tapi anaknya yang harus minum susu itu masalah. Cuma dikasih minum air. Dan suatu hari dia duduk di depan sambil termenung, merenungkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba lewatlah seekor anjing. Anjing ini datang bawa sampah, dia buang di halaman, dia tinggalkan. Pendeta yang lihat ini sebagai manusia biasa jengkel, ya jengkel lah. Ini anjing ini kalau bukan saya hamba Tuhan sudah selesai saya bikin RW kau. Kebetulan teman saya ini orang senior, saya ini orang Manado. Dia usir anjingnya, sampahnya dia buang. Tidak lama kemudian anjing datang bawa lagi tuh kantong plastik. Wah, tambah kesal dia. Dia lempar anjingnya, ambil sampahnya, buang. Tidak lama kemudian ketiga kalinya anjing itu datang lagi bawa. Waktu sudah 3 kali, pendeta ini mulai merasakan sesuatu. Ini kayaknya nggak biasa ini. Jangan-jangan ada sesuatu. Dia usir anjingnya, kantong plastiknya diambil, nggak dibuang. Waktu dia buka, waktu itu tahun kalau nggak salah tahun 88 apa 89. 89 kalau nggak salah. Isi uang pada waktu itu, kalau sekarang sih nggak seberapa, naik Grab pun nggak cukup. 17.000. Tapi tahun 89 itu besar nggak ya? Yang sudah hidup zaman Soeharto pasti tahu nilai itu cukup besar. Mereka bisa hidup 1 bulan dengan uang itu. Mereka bisa beli susu, mereka bisa beli kebutuhan. Apakah itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang unik, yang kreatif, yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk melakukan kreativitas sehingga yang tidak masuk di akal kita, tidak yang mustahil, Tuhan bisa buat. Mungkin hari ini kita punya pergumulan, kita punya masalah. Entah itu masalah dalam rumah tangga, entah itu masalah di pekerjaan, entah itu masalah yang lain. Dan kita berkata sepertinya sudah nggak ada solusi. Nggak ada jalan keluar lagi. Kita sudah pontang-panting cari segala macam cara solusi. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Masih ada satu jalan. Tuhan selalu punya cara. Amin. Tuhan selalu punya cara yang kreatif. Yang kadang-kadang kita tidak pahami. Maka mari kita percaya. Ketika kita belajar untuk taat. Disitulah kita akan melihat tanda-tanda yang ajaib. Sehingga kita pun bisa berkata seperti Ayub bilang begini. Dulu aku cuma dengar apa kata orang tentang Tuhan. Dulu aku cuma dengar dari orang tentang kehebatan Tuhan.
Tapi sekarang mataku sendiri melihat, menyaksikan betapa Tuhan itu ajaib. Dan pada akhirnya saya percaya setiap minggu akan ada kesaksian-kesaksian betapa Tuhan menolong kita, betapa Tuhan menyertai kita. Pergumulan boleh ada, tapi kita punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Boleh bantu saya mengangkat lagu ini? Biar kita menaikkan pujian ini dengan iman. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, menyelesaikan segala problem yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu di keluarga kita, di marketplace, di pekerjaan di mana kita ada, di pelayanan, bahkan di mana saja. Tuhan hadir untuk menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang besar. Makasih Tuhan. Biarkan Roh-Mu melawat dan menjamah setiap kami pagi hari ini. Membawa kami kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, Mari naikkan pujian dengan iman. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi naikkan dengan sungguh pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari. Punya Tuhan yang besar. Imani kita punya Tuhan yang besar. Berjanji dan Dia sanggup untuk menolong kita. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan lembut nyanyikan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Mari sekali lagi dengan iman angkat tangan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berjanji menyertai kami karena Engkau adalah Allah Immanuel. Dengan iman kami belajar untuk melangkah. Dan kami percaya kami akan melihat tangan Tuhan. Mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat, kami akan menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi dalam keluarga kami.
Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup. Bahkan Engkau melakukan cara-cara yang kreatif dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata apa yang tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah kami pikirkan, tidak didengar oleh telinga kami, tidak dilihat mata kami. Tapi itu yang akan Tuhan kerjakan. Karena Engkau Allah yang ajaib, berdaulat, berkuasa dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan umat-Mu pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Sehingga apapun situasinya, meskipun kelihatan sulit, tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan selalu punya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Berkati juga Bapak Gembala yang sedang berada di rumah sakit Siloam pada saat ini. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang tak terlihat oleh mata manusia, Engkau hadir dan menumpangkan tangan-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan yang baru, ada mujizat yang baru. Dan dia boleh keluar dengan kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. HB-nya yang saat ini sulit untuk naik, kami berdoa Tuhan mampu untuk menaikkan, menormalkan kembali. Dan kami boleh melihat bahwa betapa Tuhan kami ajaib dan dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa, ada pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti seperti biasa akan ada tanggung yang dijalankan dan ada kotak di depan untuk persembahan pembangunan. Namun sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami telah memuji menyembah. Ada firman Tuhan yang boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan firman itu dapat berakar. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya Kau hadir dalam setiap keluarga kami. Memberkati, mengasihi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biasanya persembahan ini Tuhan, kami percaya Tuhan dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kehidupan kami sepenuhnya. Biar kami percaya kami bergantung di dalam nama tangan Tuhan Yesus Kristus. Ini syukur kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia akan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Amin. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari yang sudah memberi kita bertepuk tangan dengan pujian ini saudara. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, dunia kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat, mujizat bagi manusia. Katakan Sang Juru Selamat, Dia membawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Katakan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa
Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kami percaya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pagi hari ini, saudara. Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, menangan darimu. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Pada hambanya Pendeta Ibrahim Evan. Amin. Haleluya. Di penghujung dari ibadah kami pada pagi hari ini, sekali lagi kami datang menaikkan segala pujian, hormat dan syukur untuk segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa. Dan kami percaya seperti firman-Mu berkata bahwa apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kami percaya semua yang kami kerjakan pagi hari ini, baik bagi umat-umat-Mu, bagi kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya setiap umat-umat-Mu yang hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini akan kembali tidak dengan sia-sia, tapi setiap kami akan kembali dengan membawa harapan-harapan yang baru. Kami akan kembali dengan membawa janji-janji Tuhan yang baru. Kami akan kembali dengan komitmen-komitmen yang baru untuk kami hidup bersama dengan Tuhan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, bahkan di bidang apapun Tuhan boleh memakai kami dan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati GBI Kimas Square di tempat ini. Tuhan menyertai senantiasa dalam segala program rencana mereka. Dan kami percaya melalui kehadiran gereja ini Tuhan boleh memakai menjadi salah satu alat untuk menjangkau jiwa untuk Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Berkati mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh staf penggembalaan di tempat ini. Tuhan memberkati dan menyertai mereka dengan urapan yang baru, kuat kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi mereka untuk melayani, melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Bapa, setiap kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami tiba dengan tidak kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Bahkan apa yang akan kami kerjakan di sisa hari ini, hari-hari esok, Tuhan terus menyertai kami, berikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena janji Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Tuhan menyertai setiap umat-umat-Mu dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Baik ketika berada dalam ruangan, di luar ruangan, di perjalanan. Ada pasukan malaikat surgawi yang Tuhan utus untuk menjaga, membentengi tiap-tiap kami. Sehingga kami percaya seperti firman berkata, walau 1000 rebah di sisi kami, Tuhan memegang kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan melindungi dan memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Beri mereka roh takut akan Tuhan untuk mereka menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Bahkan kami percaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemajuan di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan berkat-Mu bagi daerah di mana kami ada, daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar, daerah Dayak, Sudiang dan sekitarnya. Berkat-Mu atas wilayah kami.
Dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau demikian mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dengan iman. Kita terima berkat yang sempurna dari Tuhan. Pada akhirnya turunlah kiranya berkat yang sempurna dari Bapa Sorgawi. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang akan terus menuntun tiap-tiap kita mulai hari ini sampai janji Tuhan digenapi. Dia datang kali kedua mengangkat kita yang percaya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami terima seluruh kepenuhan berkat Tuhan. Haleluya, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah berakhir, namun sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan Kima News. Shalom Jemaat Kima, mari hadiri ibadah Raya Minggu 21 Desember 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Jerry Palihema. Untuk semua kegiatan rutin seperti Komsel Youth, Komsel Family, Malam Kegerakan Doa dan Kimakis Ceria akan diliburkan selama bulan Desember sampai akhir Januari. Kita akan bertemu kembali di awal Februari. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan memberkati setiap kemurahan hati saudara. Memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru